warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para sepuh, para pengurus masjid, para guru, bapak-bapak, dan insya Allah juga ada ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati bil khusus, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami, Bapak Marjuni, dan kawan-kawan pengurus yang lainnya. Kita doakan semoga yang berkenan meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, mencurahkan segenap perhatian demi kemakmuran masjid, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ketua RW, Bapak RW Agus Komarudin, dan seluruh jajaran Bapak-Bapak RT. Ada Pak RT Sarwono, ada Pak RT Tono Ebeb, ada pokoknya banyak lah RT-nya. Juga alhamdulillah ada pangersa kesepuhan Mbah Padil yang baru saja ngimamin kita. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Sesepuh, bil khusus tukang syuting, setengah calo, tukang ngumumin tapi jarang ngaji. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, malam ini di malam Ahad, malam Senin, pekan pertama di bulan Agustus. Bener ya? Berarti bentar lagi 17-an lagi. Sekarang lagi rame-ramenya lomba, lagi babak penyisihan. Pokoknya apa aja dilombakan lah. Mudah-mudahan semuanya tambah-tambah barokah. Amin. Bersyukur kepada Allah, kita kembali dipertemukan di tempat yang sangat mulia, di waktu yang mustajabah, dalam rangka ngobrol bareng seputar ilmu tentang nasihat agama untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi asbab ditambahkannya nikmat Allah untuk kita semuanya. Amin. Dan dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah yang kelak akan kita petik hasilnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab
suratil Fatihah, karomah Fatihah, barokah, mukjizat, kita semuanya diberikan mudah dan gampang dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thahirina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga minta bacaan Fatihahnya sekali lagi untuk guru daripada anak-anak kita, putra-putri kita. Ya guru kita berarti, yaitu Ustadzah Nur Hidayah. Saya akrab dengan suaminya Mas Heri. Nama beliau juga ya pastilah kenal, dan semuanya insya Allah kenal semuanya. Karena beliau guru yang luar biasa, yang saat ini sedang mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dalam bentuk sakit. Kita mohon kepada Allah bareng-bareng baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah dengan asbab surat Fatihah kita ini, Allah segera angkat penyakitnya Bu Ustadzah Nur Hidayah, dan segera kembalikan kesembuhannya, kesehatannya, segar bugar, kembali bisa beraktivitas untuk ngajarin putra-putri kita. Amin. Ala hadiniyah biniyatis syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ini kalau makan sehari semalam itu 3 kali. Gak tahu, mungkin kalau sekarang ada yang 2 kali. Sarapannya pagi, makan nasi, dimakan nasi. Terus makan siang, nah sorenya sudah ada yang takut makan nasi. Jadi begitu jam 5 gak makan lagi. Katanya begitu katanya. Ada yang sudah begitu. Nah kalau saya belum. Jadi saya ini bebas, jam berapa aja ada nasi dimakan. Kok ngomongin makan sih begini maksudnya. Kebiasaan kita, kebiasaan Kang Andi, Kang Pendi, termasuk Pak RW, ya kalau makan ya makanan pokok kita itu nasi. Selain tentu cemilan yang lainnya. Nah itu kalau makan Pak RT Tono, kita itu biasanya sedang-sedang saja berhenti, apa sampai kenyang baru berhenti. Enggak usah nanya begini, sebelum kenyang berhenti, enggak begitu saya ngomong begitu. Itu kelihatan beres banget lah. Ini standar kita ini. Kalau saya kan biasanya makan belum mentok belum berhenti. Nah kalau bapak-bapak kira-kira nih, kalau standar menunya dan standar takarannya itu beda-beda, relatif beda. Pak RW mungkin setengah piring kenyang. Oh, kalau saya 2 piring setengah baru kenyang. Itu beda-beda, sebab wadahnya juga beda-beda. Yang jadi persoalan ini, kita ini kalau makan sampai kenyang beneran atau sebelum kenyang berhenti? Jawab aja jujur Pak. Sampai mentok kan? Nah itu sampai mentok lah gitu ya. Makan apa aja, apalagi umpama dari pagi memang belum sarapan, malamnya begadang ngantuk, bangun-bangun jam 3. Wah, bini rupanya lagi goreng ikan asin. Wah, itu timbang ikan asin doang sama sambel, bayangin tuh. Udah bisa 3 piring setengah.
Udah gitu berasnya beras Cianjur yang empuk lah. Empuk ya, terlalu pulen enggak, perak banget juga enggak, udah luar biasa. Nah, ada nasihat dari seorang sufi besar, ulama besar, namanya Syekh atau Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau memberikan nasihat kepada kita, man kathura sab'uhu kathura lahmuhu. Man utawi sapane wong, qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ada nasihat dari seorang ulama besar, sufi besar, Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah taala rahmatan wasi'atan. Beliau memberikan nasihat, kalimatnya begini, man kathura sab'uhu kathura lahmuhu. Jelas gak suaranya, Pak? Kalau di luar pasti jelas, yang penting di dalam. Man utawi sapane wong iku kathura akeh opo sab'uhu wargeman kathura maka akeh opo lahmuhu daging eman. Siapa orangnya yang seneng kenyang, yang sering kenyang, yang banyak kenyangnya ketimbang laparnya, rumusnya maka dia gede dagingnya, gemuk. Kalau enggak gemuk berisi badannya. Karena kebetulan setiap pagi olahraga, entah senam, entah main pingpong atau apa, diatur. Pertama, orang yang seneng kenyang, badannya isi. Kalau enggak badannya isi, berarti dia memang makannya enggak ada gizinya dia. Oh, kurang gizi maksudnya. Tapi kalau yang sudah menu kita ini standar rata-rata ya vitaminnya cukup, proteinnya cukup, karbohidrat dan seterusnya lah cukup sesuai kebutuhan, maka Kang Andi gede dagingnya, gemuk. Wah, itu memakannya sedikit, cemilannya banyak. Makan nasi mau sedikit memang, tapi lontong 2 mangkok, mie ayam 2 mangkok setengah, bakso, terus nggak berhenti-berhenti. Makan nasi mah kelihatan sedikit makannya, tapi jajannya nggak berhenti-berhenti. Maka dia gemuk, maksudnya gemuk di sini nih banyak dagingnya. Banyak dagingnya tuh bukan berarti harus gede juga, berisi badannya lah. Beda sama yang ya kayak orang tua kita, Bapak Adil ya, paling makan ya buat pantes-pantes doang. Buat pantes-pantes, nggak enak sama cucu, nemenin. Nah, kalau beliau beda sama saya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, ada orang makan banyak, tapi makanannya itu nggak ngaruh. Maksudnya nggak ngaruh itu tidak membuat dia bahaya, tidak membuat dia madorot. Kalau kita, waduh, kata dokter, tolong Mas, Pak, atau Mbak, atau Ibu, makan ininya dikurangin ya, A, B, C, D, karena ininya sudah mulai bermasalah. Itu nggak bisa. Nasi yang mesti dikurangin tetap aja 2 piring. Oh itu terus sayuran, apalah. Sekarang kan banyak yang ini dikurangin, bahkan ini dilarang. Duit mah banyak, makanya cuma kentang doang sama singkong. Karena sudah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tiba-tiba nggak bisa diatur. Yang urusan begitu kan urusan dokter, urusan medis, urusan kesehatan. Jangan ikutin ustaz bakal gak ngerti begitu. Nah, dia ternyata tetap nabrak aturan itu. Maka akan membahayakan kesehatannya. Ini secara zahir, secara kesehatan. Tapi ada makanan yang tidak membahayakan. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bi khilafi man kathura akluhu bisababi haddihi bisababi hiddatid dzikri fala yadurru. Bi khilafi man kelawan bedanine wong kathura kang akeh opo akluhu mangane wong bisa babi hiddatid dzikri kelawan sebab landepe zikir. Fala yadurru maka ora bahayani opo akeh mangan atau
Kasru aklu. Kasrun maksudnya banyak makannya. Ada orang yang begini, makannya banyak. Tapi itu ya bentar-bentar lapar. Bentar-bentar lapar. Ada. Kenapa bisa begitu? Dengan sebab tajamnya zikir. Tulisannya begitu. Dengan sebab tajamnya landep. Tajam itu landep itu tajam. Jadi pengaruh zikir itu hawanya itu sanggup melumat makanan. 2 piring gak berasa. Enggak ada yang nawarin lagi, makan lagi. Apalagi kalau ke tempatnya Andi di situ. Oh, udah 4 rumah namu harus makan semua. Seminggu itu saya di sono udah kagak beli nasi, makan terus. Nah, kalau nggak bisa dibagi porsinya udah repot nanti. Memang tradisinya begitu, harus makan. Nah, cuma sayang sate jamur mah belum nyampe udah. Iya. Tuh, balik lagi. Rumus pertamanya, siapa orang yang sering kenyang, maksudnya banyak kenyangnya, banyak dagingnya. Berbeda dengan orang yang banyak makan, tapi dia zikirnya banyak. Maka dia tidak membahayakan. Ada yang model begitu. Kenapa? Li'anna ba'dul awliya'i tariqatuhum kathratul akli. Karena memang sebagian wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tariqahnya, cara dia mengambil jalan untuk dekat kepada Allah, tariqah itu begitu, jalan. Itu dengan cara makan banyak makan, ada yang begitu. Tapi kalau yang di sini mah banyak makan memang beneran banyak makan itu mah telempos, jerung dermayu mah. Emang apa sih namanya gembul cek kurang Sunda malah. Bukan wali bukan. Memang dasarnya doyan makan. Nah, ada sebagian wali Allah yang torikohnya itu banyak makan. Ya tentu yang halal makannya, bukan asal gabres, bukan. Lisur'atil hidamit ta'ami bihararati asrid dzikri. Karena cepatnya, melumatnya. Inhidam itu mencernanya. Jadi karena cepatnya tercernanya makanan. Jadi makanan cepat dicerna. Bihararati asrid dzikri, dengan panasnya efek daripada zikir. Fa innahu, karena sesungguhnya asarnya zikir, kanari, seperti api. Jadi orang yang berzikir itu zikirnya ya nggak tahu saya zikirnya, pokoknya zikir ingat Allah lah. Apa Allah, apa ya Hayyu ya Qayyum ya Qahar ya Jabbar, apalah terserah lah doanya. Itu makanan yang banyak, yang sering dimakan, itu nggak ngefek buat dia. Jadi jangan kaget kalau umpama ada teman kita yang berlagi makan, gembul banget sih bocah. Jadi orang Indramayu kok telempos kebenciran. Jangan kaget, boleh jadi dia memang makanannya kadang-kadang seminggu nggak buang-buang, nggak tahu makanannya kemana itu. Jangan kaget juga, jangan. Ya, tapi jangan ikut-ikutan, jangan. Wah, terus makan, wah ya kebakaran, repot nanti. Wong normalnya ke belakang itu katanya ya sehari sekali. Ini setengah bulan belum juga kemana itu isinya. Makannya padahal banyak. Nah, tapi ya jangan. Ini ada yang model begitu. Berbeda bi khilafis sholati 'alan nabiyyi, berbeda dengan baca sholawat kepada Nabi. Maka guru-guru kita, kiai kita menyarankan kita agar memperbanyak baca sholawat. Nah, ini di YouTube apa di Facebook ya, live nih. Ada hijib ini, amalan ini, amalan ini. Jangan lupa baca sholawat. Gak usah banyak-banyak lah. Minimal sehari semalam ya 1000. 1000 ya paling setengah jam. Sallallahu alaihi Muhammad bisa 10.000 bisa. Allahumma shalli Muhammad wa sallam Muhammad sebentar. 100 sebentar. Kenapa baca sholawat? Fa inna athroha baridun, karena sesungguhnya efek sholawat sejuk, adem. Orang jengkelan, orang amuan. Itu paham ya Kang Andi, paham ya? Banyakin sholawat. Jadi kalau ada bini rewel,
atau ngeselin atau apa. Orang yang baca sholawat itu nggak gampang jengkelan. Tapi kalau orang ngamalin ini, saya nggak ngomong itu salah, nggak dipadu, nggak di backup dengan sholawat, wow gampang ngamuk. Oh, kira-kira ada kursi dibanting, mainan bocah ditendangin, ujung-ujungnya bocah nangis dia beli lagi. Kan tekor sendiri. Ayo, maksudnya begitu, aja jengkelan, aja ngamuan. Bon, jadi perbanyak baca sholawat. Kita nggak ngomongin pahala, pahala sudah kenal semua hadisnya sahih. Baca sholawat 1, 10, 100, 1000 moco sholawat, haram panjenengan jasa di ketemu neraka. Apa enggak keren itu? Sholawat itu. Perbanyak sholawat. Bon, balik lagi ke matan. Siapa orangnya yang senang kenyang, maka dia banyak dagingnya. Banyak daging bukan daging korban maksudnya. Badannya gede, maksud gitu. Nah, terus waman katsura lahmuhu, siapa orang yang banyak dagingnya, ngisi dagingnya tuh berisi lah. Katsura syahwatuhu, syahwatnya gede, banyak syahwatnya, kekarepan nafsunya tuh gede. Kita ini manusia makan dari makanan yang bersumber dari dalam tanah, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Dan seterusnya. Kalsium apalah yang dibutuhkan oleh tubuh dikonsumsi oleh kita. Ada yang melalui jalur tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan seterusnya. Dikonsumsi oleh kita. Nah, sebagian keluar, sebagian menetap. Yang menetap ini ada yang jadi darah, ada yang jadi sel, ada yang jadi hormon. Laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa itu hormonnya apa namanya, istilahnya kan beda, saya nggak ngerti apa istilahnya, ovum apa itu saling pengen ketemu yang normal. Kalau nggak pengen ketemu itu nggak normal berarti. Manusia yang sudah dewasa ngotot, perempuan pengen ketemu laki-laki, laki-laki ngotot pengen ketemu perempuan. Bayangin kalau ketemuannya di Ongger Gentunggal. Tengah malam gelap. Apa yang terjadi? Nah kita yang tukang ngaji, yang paham hukum. Itu memang ada. Karena itu fitrah Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Kalau kita ada media yang namanya pernikahan sah. Nggak boleh dipangkas, disalurkan. Tapi melalui jalan yang benar. Itu masalahnya. Bayangin. Maka kata Rasulullah, pemuda yang sudah mampu nikah. Sebab nikah sanggup menundukkan pandangan. Kalau nggak mampu, ya puasa. Sebab puasa bisa lapar. Dan lapar ini jadi lapar. Lapar ini akhirnya syahwatnya terkendali. Mamangane poret, esuk sarapan. Jam 10 madang, jam loro nambah. Jam 3, jam 5 mangan maning. Begini tahlil, mangan maning. Ayo. Mangan terus, mangannya pas enak-enak, bergizi. Wah ya poret ketemu pengen wong wadon terus ketemu nih. Gede sahwate. Apalagi makannya umpamanya sate dan seterusnya lah. Gede. Sahwatnya tuh gede. Terus falladzi yutfi'us syahwata huwal ju'. Kata Syekh Nawawi, sesuatu yang sanggup meredam syahwat, lapar. Ya masyarus sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Nek mboten sanggup fa illam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun. Hadis sahih. Makanya dengan puasa syahwat kita terkendali. Puasa semrawut, puasa. Bukan berarti ngirit, bukan. Memanage supaya badan juga sehat, syahwat terkendali. Umpama jor-joran terus, akan begitu. Banyak gede syahwatnya.
Waman kathurat sahwatuhu kathurat dunubuhu. Siapa orang yang banyak sahwatnya, maksudnya gede sahwatnya, terus tidak terkendali, kathurat dunubuhu, gih ake dosane, ya akan banyak dosanya. Diulangi, ini tentu buat orang-orang yang tidak sanggup mengendalikan, maksudnya begitu. Jangan kemudian digebyah uya panjenengan, ya insya Allah boten lah insya Allah. Siapa yang senang kenyang, maka banyak dagingnya. Siapa yang banyak dagingnya gemuk, gede sahwatnya. Yang gede sahwatnya tidak terkendali, gede dosanya. Nah terus gimana? Dosa itu efeknya apa sih? Ada efeknya sih? Ada. Dosa efeknya wahiyan lati tuhjibuhu adillah. Jadi dosa itu ternyata sesuatu yang sanggup menghalangi kita jauh dari Allah. Itu dosa. Berjamaah males. Ngaji sungkan. Silaturahim moh. Sedekah apalagi. Kenapa? Syahwat yang diperturutkan. Ngapain ngaji dari maghrib sampai isya? Menting ngongkang-ngongkang, nonton sinetron sambil ngeteh, sambil ngopi. Ngapain kita berjamaah? Toh di rumah juga bisa berjamaah. Ngapain sedekah? Udah repot-repot kita nyari duit, sampai keringetan, banting tulang kaki dibikin pala dibikin kaki pakai sedekah. Akan ke sana. Kenapa? Karena syahwat nafsu yang diperturutkan. Kalau sudah begitu, waman kathurat dunubuhu, sinten tiange sing kathah dosane, kosa kolbuhu nggih maka atos atine. Jadi saha jalma anu loba dosana heuras hatena. Siapa orangnya yang sudah banyak dosanya, enggak mau istighfar. Nah, kalau sudah begitu kosa kolbuhu atos cung atine, keras hatinya. Kalau sudah keras hatinya falam yaqbalil mawa'idho, boten saged nerima nasihat. Pitutur niku boten saged melebet. Kuping kanan enggak sempat masuk, nendang. Mending kalau sempat masuk, keluar kuping kiri masih mending lah, ada sempat masuk lah. Walaupun lewat doang. Ini enggak. Kenapa? Keras hatinya. Nah kalau sudah begitu, begini. Saya sudah bisa. Saya lebih tua. Saya lebih pinter. Saya lebih banyak duit. Saya lebih pengalaman. Ente siapa Pak Tono? Ente siapa Pak Pendi? Akan begitu. Apalagi ente siapa tukang syuting? Alah. Pakai ngumumin lagi. Kenapa? Syahwat yang diperturutkan. Ngerti gak sih Pak? Paham ya? Kula manasihati awak dewek jenengan cocok ya monggo, betul cocok ya betul nopo-nopo. Bon. Rumus yang terakhir kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, wa man qasa qalbuhu ghariqa. Roknya dikasrohin. Siapa orang yang hatinya sudah keras? Siapa orang yang keras hatinya? Man utawi sapane wong iku kosa atos opo kolbuhu atine wong ghariqa maka kerem. Kerem tenggelam fi afatid dunya ing dalem panca bahayane dunia. Siapa orang yang hatinya sudah enggak menerima nasihat, sudah keras, sama orang tua berani, sama tetangga enggak akur-akur, sama istri galak, umpama istri sama suami berani ngelawan, sama anak juga gak kira-kira, sama mertua gak hormat, sama orang tua berani. Kalau sudah begitu, maka dia tenggelam dalam keruksakan yang ada di dunia. Afatid dunia itu ujian, malapetaka yang ada di dunia, cobaan-cobaan dunia, wazinatiha dan perhiasan dunia. Orang kalau sudah begitu mas, buang waktu sebentar untuk silaturahim sayang. Sebab hitungannya sekian jam itu sekian persen. Sekian jam yang dibuang boleh jadi ada langganan yang datang. Sekian jam, sekian persen yang disedekahkan, itu mikirnya tuh sayang, capek saya.
Nah, itu. Sama orang tua berani. Jangan sama mertua, sama orang tua berani. Jangan sama tetangga. Sama saudara nggak akur. Boleh jadi dia merasa saya ini, saya ini, saya ini. Kalau sudah saya ini sudah repot. Orang lain nggak mau didengerin, senangnya dengerin. Pengennya didengerin, nggak mau dengerin. Pengennya dipahami, nggak mau memahami. Pengennya dimengerti, nggak pernah mau ngertiin. Ini pada diem kayaknya ngerasa ini. Iya. Kita sama bini kan begitu, sama mamanya bocah, pengennya diladenin, nggak pernah mau ngeladenin. Pengennya dimengerti, dipahami, nggak pernah mau memahami. Istri saya kalau dengerin seneng banget yakin, padahal saya juga begitu. Ini iya, ini cowok gua katanya ngomongnya agak bener ini. Ya Allah, ya itu kita itu gitu, Pak. Kita seringnya begitu, entah dengan saudara, entah dengan keluarga, apalagi ya sama orang tua kita berani. Semua milik orang tua diklaim punya kita. Begitu kita punya, orang tua jadi pembantu kita. Bener Pak? Sekali kita mau ngeladenin orang tua, pojok taruhnya. Deket kamar mandi yang ada kandang ayamnya. Kelewatan. Bon. Bisa dulu kan? Berapa menit nih? Boleh. Bon. Lanjut. Kemudian ada seorang imam besar. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau memberikan nasihat kepada kita dengan kalimat begini. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau sanjangeten. Berkata begini. Akhtarul fuqara'u ayyalladzina radu bil faqri khamsan minas sifatil mahmudati wakhtarul aghniya'u khamsan. Ada orang kaya, ada orang fakir. Ada orang sing uripe ngelayah dunia, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Wis dunyane beli kitung. Ana wong sing ngedek tembelek dibeli penyek saking miskine. Umumnya saking kerene lah kira-kira begitu. Nah, dalam kenyataan hidup kan kita seperti itu, Pak. Faktanya. Karena semua itu sudah ketetapan Allah. Nah, pada saat kita tidak sanggup memanage dari keduanya, itu akan bahaya. Tapi ketika kita bisa mengatur, bisa menata, bisa terima, bisa bersyukur, maka insya Allah bahagia dua-duanya. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang fakir itu milih 5 perkara dari sifat yang terpuji. Orang kaya milih 5 perkara dari sifat yang tercela. Meskipun ini tentu pada kenyataannya, realitas yang kita alami, ya tergantung kita cara menghadapi seperti apa. Maka pentingnya mungkin kita mujalasah ngaji dengan ulama, agar kita tahu bagaimana cara menghadapi ketika kita oleh Allah ini ditakdirkan orang yang miskin, fakir. Atau oleh Allah dianugerahi kekayaan sehingga orang menganggap kita kaya. Bagaimana menghadapinya? Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang fakir milih 5, yang 5 tersebut kata Syekh Nawawi Al-Bantani minas sifatil mahmudati. Pertama nih, nanti orang kaya milih 5 juga, tapi dari sifat yang tercela. Nah, pertama, wahtarul fuqara'u rohatan nafsi. Orang fakir itu milih memang penak badannya. Tapi jangan sampai malas. Bukan ngajarin malas, bukan. Kita kalau bisa harus kaya. Supaya banyak duit. Supaya jangan begini, tapi bisa begini. Sebab ini juga butuh duit. Madrasah butuh duit. Guru-guru juga perlu digaji pakai duit. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita miskin semua, kere apa yang kita bisa lakukan dengan kerenya kita? Nah, ini lagi ngomongin orang kere, orang miskin, udah jadi kere semuanya. Orang miskin itu milih yang pertama rohatan nafsi.
Penak awake. Kenapa penak? Enggak montang-manting. Tapi kenyataannya pada saat kita tidak sanggup menghadapi kenyataan. Ada orang yang pagi makan, sore enggak ketemu, itu banting tulangnya enggak kira-kira, berangkat sebelum subuh, pulang habis isya. Susahnya enggak kira-kira, ini enggak tahu. Enggak paham, tapi kalau paham, ya sudah sesuai porsinya saja. Waktu 24 jam kita minimal bagi 3 sajalah. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Kenyataannya, anggaplah ibadah itu kita mah sholat lah, anggaplah. Sholat 5 waktu, 1 waktu, 5 menit, pol-polan itu, pol-polan. Saya kadang-kadang kalau 2 rakaat palingnya 2 menit juga udah kelar, malah nggak nyampe. Saking cepatnya sholat kan, apal dari kecil saya sholat. Kan begitu. Umpama bapak-bapak mau mengambil waktu sholat 5 menit, itu sudah luar biasa. 5 kali 5. 25 menit, 24 jam. Masih mau nawar. Nih, kenyataan Pak. Yang dimaksud di sini orang fakir yang nerimo dengan ketetapan Allah dan di dadanya ada iman. Maka dia memilih nikmat, sehat, rehat badannya. Yang kedua, wa faraghatal qalbi, plong atine. Enggak rungsem. Bakaya Kang Andi, sono harus dapat sekian, ini belum ditagi, oh no, belum kelar bisnis dan seterusnya. Orang miskin mikirin apa? Ya paling wis madang, terus ya ngopi, udut, gelelengan, glegek, terus turu, enggak salah kepikiran. Terus pokoknya uripnya penak lah, bisa guyu bareng, engko anak ya lare tancep ya nonton begitu nah biasa. Tapi jangan kita jangan pilih itu kalau bisa ikhtiar tetap. Nah, ini lagi ngomongin orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang fakir tapi nerima dengan ketetapan Allah. Terus sampai Rasulullah ngajarin doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal aisar rafi'a wal balal farigha. Silakan mau diamalin monggo, dicatat oleh Senawi di sini. Allahumma duh Gusti, ya Allah ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu al-aisha, kehidupan rafi'ah yang diangkat derajatnya, wal bala, dan hati al-farigho yang plong. Hatinya kosong, maksudnya plong. Bukan kosong bengong, bukan, ntar kesurupan kalau bengong. Maksudnya plong, dadanya tuh plong. Nah, itu orang miskin. Kemudian orang miskin kan 5 tadi. Memilih wa'ubudiyatar rabbi, lebih fokus ibadah kepada Allah. Ya kenapa enggak lebih fokus? Ya paling pol-polan ya kerja ya sekedarnya. Habis kira-kira buat sarapan ada, anak makan ada, ya bocah sekolah ada, terus buat anu ada ya sudah. Kira-kira begitulah. Terus sisanya waktunya fokus ibadah kepada Allah. Wa khiffatal hisabi, orang fakir milih enteng hisabnya. Hati-hati yang kaya-kaya. Berat hisabnya. Pabrik Ono karyawannya ada 1.500. Itu karyawan itu gajinya udah sesuai UMR belum? Atau sudah dipenuhin belum? Apa nunggak? Ah itu hisab itu baru ngomong itu doang tuh. Belum ibadahnya belum. Ibadah-ibadah mahdonya. Hak-hak orang karyawannya. Ono kontrakan di sono kemarin katanya lagi galak banget. Padahal bulan kemarin memang sudah dirapel 2 bulan. Masih ditagih kenceng. Malah mau diusir. Yang punya kontrakan kadang-kadang kan gagah. Nah itu. Akan dihisab nanti. Hisabnya berat. Sebab urusan dunia halalnya dihisab. Haramnya disiksa. Saya gak ngajarin supaya miskin. Enggak. Jangan begitu. Tetap kita ikhtiar. Berusaha. Jangan dadak yang kerja jadi resign, yang dagang jadi tutup. Jangan, malah nambah semangat. Maksudnya begitu. Nah ini lagi menceritakan. Sebab dengan kekayaan yang benar, kita bayangin. Bagaimana Abdurrahman bin Auf. Bagaimana seorang Utsman ibn Affan. Itu saudagar-saudagar kaya Pak. Bisa menopang perjuangan agama. Penting di sini. Nah kalau nggak ada, aduh ya repot udah. Harus ada. Kalau bisa ya kaya semua lah nggak apa-apa. Biar saya yang miskin sendirian nggak apa-apa menjadi enak udah gampang. Bon. Itu orang miskin.
Wad darajatal ulya, dia memilih derajat yang tinggi fil jannati, di surga nanti. Bon, selesai. Waktunya habis ya. 1 menit, 2 menit. 2 menit. Itu orang miskin. Jadi orang fakir memilih 5 yang terpuji. Sementara orang kaya sebaliknya. 5 yang tercela. Ini mau nggak mau, saya nggak milih itu. Tapi kenyataannya kita akan terjebak ke sana. Kalau kita nggak sanggup mengantisipasinya dan memanagenya, maka kita akan terjebak. Pertama, wahtarul aghniya'u ta'ban nafsi li'annahu kulla waqtin fi khidmatil amwali. Orang kaya milih badannya capek. Saya nggak macul, bener. Wong panjenengan bos. Saya nggak nenteng, bener jenengan itu bos. Tapi dia harus ngecek anak buahnya, posisinya bener apa enggak, kerjanya rapi apa enggak. Tetap, apalagi yang pakai badan juga geraknya, akan capek. Kok capek sih? Emang resikonya udah, tenang. Tapi ketika tujuannya untuk membela agama Allah, menafkahi anak istri, membantu yatama yatim piatu, menolong fakir miskin, mengangkat derajat para du'afa, dan seterusnya, kekayaannya maka akan membuat dia bahagia dunia dan akhirat. Itu kan yang penting kan itu. Ini yang di sini mah orang yang fokus di bang makan, turu, terus ngising, mangan maning, turu maning, ngising maning. Yang itu doang maksudnya. Terusin sedikit lagi. Terus yang kedua, wasuhulal qalbi. Orang kaya milih hatinya tuh sibuk. A, B, C, D sampai Z dipikir semuanya terkait urusan harta. Kenapa? Fi tafkiril amwali. Karena dia sibuk mikirin duit, mikirin harta, mikirin sawah, mikirin kontrakan, mikirin gunung, tambak dan seterusnya. Terus apa lagi? Wa ubudiyatad dunya, dia fokus menghambakan dirinya untuk ngurusin dunia. Kenapa bisa begitu? Faman ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orangnya yang demen terhadap sesuatu, maka dia hambanya sesuatu. Bapak dulu remaja seneng sama mamanya bocah. Sama ibunya juga seneng sama bapaknya bocah. Itu nggak ngerti kali banyak buayanya. Hujan deras, petir menggelegar. Pokoknya dilalui. Kenapa? Demi si Anu. Ini Pak. Sama urusan dunia juga begitu. Demi sukses, persoalan halal haram nggak dipikirin. Ini yang celaka masalahnya. Tapi kalau kita bisnisnya sesuai aturan, ya tenang. Tugas ini dipersilahkan, gajinya sekian, tapi yang profesional aman. Ini curiga. Ya gagal. Repot itu yang begitu mah. Terus wasiddatal hisabi, berat Mas hisabnya. Orang kaya milih berat hisabnya. Tapi seberat apapun hisab, ketika benar pengelolaannya tasarrufnya, ya insya Allah. Ya daripada kerek tapi hisabnya berat juga. Emang gak berat? Ya berat juga kalau kerek gak nerima. Toma, rakus. Ya berat. Orang kaya. Hak-hak fakir miskinnya. Zakatnya. Infaknya. Sedekahnya. Aman. Ingat 2,5%-nya. Kalau sawah 10% atau 5% tergantung nanti pengairannya. Ini yang perlu diperhatikan. Terus yang terakhir, wad darajatas sufla, orang kaya milih derajat yang rendah. Maksud derajat yang rendah gimana sih? Ya dunia. Kok derajat rendah? Di annaha bin nisbati li darajatil akhirah la syai'a. Karena derajat dunia ketika dipadukan, dibandingkan dengan derajat akhirat, la syai'a, boten wonten regane. Gak ada apa-apanya. Tapi perlu diingat, suksesnya akhirat itu di dunia. Dari dunia. Sebab akhirat itu darul jaza. Dunia darul amal. Ada orang ngomong dunia gak penting. Ya salah. Bagaimana mungkin akhirat mau sukses kalau di dunianya? Itu maksudnya. Berarti dunia penting. Penting gak Pak? Kalau bilang gak penting, mati aja sekarang.
Wong kita juga pakai pakaian, makan nasi, ini dunia semua ini, dunia semua. Berarti penting. Yang dimaksud selama dunia itu tasarrufnya untuk akhirat, maka punya nilai. Tapi ketika tidak ada tujuan sama sekali, maka itu yang akan rusak itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.